Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Dede Adila Ratasari dengan NIM 20026121122, periode 12 Juli hingga 22 Agustus 2021. Saya merupakan dokter muda atau koas yang berada di stase anestesiologi dan terapi intensif FK UNED RSUP Sanglah. Pada hari ini, saya akan melakukan presentasi mengenai RW manajemen. Jadi ini merupakan hal-hal yang akan saya bahas meliputi anatomi sistem respirasi, persarafan sistem respirasi, volume dan kapasitas vital paru, dan RW manajemen. Yang pertama, saya akan membahas mengenai anatomi sistem respirasi. Sistem respirasi ini akan dibagi menjadi dua, yaitu ada upper respiratory tract dan lower respiratory tract. Untuk upper respiratory tract itu mulai dari mulut, nasal cavity, hingga faring. Untuk lower respiratory tract itu dimulai dari laring menuju paru-paru. Untuk paru-paru itu terdiri dari bronchiole, bronchiolus, lalu ada alveolus, pleura, dan diafragma. Yang pertama, saya akan bahas mengenai hidung. Hidung merupakan tempat di mana udara akan dihangatkan dan dilembabkan. Bagian hidung dalam itu terdiri atas struktur yang membentang dari nares anterior hingga koana di posterior yang memisahkan rongga hidung dari nasofaring. Untuk septum nasi akan membagi bagian tengah hidung dalam menjadi kafum nasi kanan dan kafum nasi kiri. Setiap kafum nasi akan memiliki 4 buah dinding, yaitu dinding medial, lateral, superior, dan inferior. Selanjutnya, faring merupakan kavitas nasal oral laring dan esofagus. Untuk faring sendiri terdapat 3 bagian, yaitu ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Untuk laring sendiri itu tempat untuk modulasi suara dan memisahkan trakea dari esofagus saat menelan, dan terdiri dari otot-otot, ligamen, maupun kartilago. Selanjutnya, trakea itu memanjang mulai dari batas bawah laring setinggi vertebra cervicalis 6 sampai vertebra thoracalis 4. Trakea akan terbagi menjadi 2 bronkus, yaitu bronkus utama kanan dan bronkus kiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai persarafan sistem respirasi. Sistem respirasi itu akan mendapatkan persarafan dari nervus trigeminus, cabang 1, 2, dan 3, lalu mendapatkan setengah dari nervus facialis, nervus glossopharyngeus, dan nervus vagus. Untuk hidung, itu akan mendapatkan persarafan dari nervus trigeminus cabang pertama, yaitu nervus ophthalmicus. Jadi semakin ke bawah akan mendapatkan cabang dari nervus trigeminus yang maxillary dan mandibula. Untuk nervus maxillary itu akan memberikan persarafan ke daerah konka dan septum. Sedangkan nervus mandibula akan mempersarafi dari 2/3 lidah yang anterior. Untuk cabang nervus dari 9 atau glossopharyngeus itu juga akan mendapatkan setengah dari nervus 7 untuk mempersarafi sepertiga bagian lidah dan mempersarafi dari soft palatum, orofaring, dan anterior dari epiglottis. Untuk laringeal, itu akan mendapatkan persarafan dari nervus vagus. Untuk superior dan internal laryngeal nerve akan mempersarafi dari epiglottis bagian posterior dan memberikan inervasi motorik ke otot-otot krikotiroid. Untuk recurrent laryngeal nerve akan memberikan persarafan ke bagian bawah vocal cord menuju trakea. Jadi ini merupakan beberapa gejala yang dapat terjadi ketika laring kita mengalami cedera. Mulai dari superior laryngeal nerve, ketika mendapatkan cedera yang di unilateral, biasanya efeknya minimal. Sedangkan untuk yang bilateral akan menimbulkan hoarseness dan tiring of voice. Untuk recurrent laryngeal nerve yang unilateral akan menimbulkan hoarseness, sama juga ketika bilateralnya terkena. Untuk yang akut itu akan menimbulkan stridor dan respiratory distress, sedangkan yang kronik akan menimbulkan afonia. Untuk nervus vagus yang unilateral ketika mengalami cedera akan menimbulkan hoarseness, dan untuk yang bilateral akan menimbulkan afonia.
Selanjutnya saya akan membahas mengenai volume dan kapasitas vital paru. Jadi ada beberapa parameter yang menggambarkan volume paru, yaitu ada volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume residu. Yang pertama, volume tidal merupakan volume udara yang masuk dan keluar dari pernafasan. Besarnya volume tidal pada orang dewasa yaitu 500 ml. Untuk volume cadangan inspirasi atau inspirasi reserve volume merupakan volume udara yang masih dapat dihirup ke dalam paru sesudah inspirasi biasa. Biasanya untuk inspirasi reserve volume pada orang dewasa yaitu 3.100 ml. Untuk volume cadangan ekspirasi merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan dari paru sesudah ekspirasi biasa. Untuk volumenya yaitu 1.200 ml. Volume residu merupakan udara yang masih tersisa di dalam paru sesudah ekspirasi maksimal, yaitu dengan besar volume 1.200 ml. Selanjutnya, kapasitas vital paru merupakan jumlah udara maksimum pada seseorang yang berpindah pada satu tarikan nafas. Kapasitas ini meliputi kapasitas inspirasi, kapasitas vital, kapasitas paru total, dan kapasitas residu fungsional. Untuk kapasitas inspirasi merupakan volume udara yang dapat masuk ke paru setelah inspirasi maksimal atau sama dengan volume cadangan inspirasi ditambah volume tidal. Untuk volumenya sendiri yaitu 3.600 ml. Yang kedua, kapasitas vital yaitu volume udara yang dikeluarkan melalui ekspirasi maksimal setelah sebelumnya melakukan inspirasi maksimal. Untuk kapasitas vital besarnya sama dengan volume inspirasi cadangan ditambah dengan volume tidal. Untuk kapasitas vital ini, volumenya yaitu 4.800 ml. Selanjutnya, kapasitas paru total, yaitu total volume udara yang dapat mengisi paru pada inspirasi maksimal. Jadi untuk rumusnya yaitu kapasitas vital ditambah volume sisa, yaitu pada orang dewasa akan mencapai 6.000 ml. Yang terakhir, kapasitas residu fungsional merupakan volume udara yang tertinggal di paru setelah melakukan ekspirasi pada pernafasan normal. Untuk volumenya yaitu 2.400 ml. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai airway management. Airway management merupakan tindakan untuk melapangkan atau membebaskan jalan nafas dengan memberikan oksigenasi dan ventilasi yang efektif. Pada pasien yang tidak sadar, biasanya penyebab tersering yaitu hilangnya otot-otot tonus dari tenggorokan, sehingga lidah akan jatuh ke belakang dan menyumbat dari saluran pernafasan. Pemberian oksigenasi dan ventilasi merupakan tujuan esensial dari airway management. Pada pasien yang nafas spontan, itu juga bisa terjadi obstruksi jalan nafas, bisa karena makanan, darah, sekresi mukus yang berlebih. Dan pada pasien dengan nafas spontan ini akan tampak distres jalan nafas yang jelas. Untuk pasien yang tidak sadar, meskipun dia bisa bernafas secara spontan, tetap terjadi adanya risiko aspirasi dari lambung. Jadi pentingnya untuk evaluasi jalan nafas yaitu untuk memudahkan pelaksanaan intubasi. Bila sulit diintubasi, maka akan dilakukan persiapan tambahan untuk intubasi dan mengubah pendekatan intubasi. Adapun tanda jalan nafas yang tidak paten ketika kita menemukan adanya suara nafas abnormal seperti snoring, gargling, ataupun stridor. Selanjutnya bisa terdapat nafas cuping hidung, retraksi trakea dan retraksi toraks, dan tak terasa udara ekspirasi. Untuk evaluasi jalan nafas sendiri bisa melalui anamnesis maupun pemeriksaan fisik. Untuk anamnesis meliputi riwayat jalan nafas pasien, lalu catatan anestesia sebelumnya, di mana ini untuk deskripsi permasalahan jalan nafas yang akan kita hadapi, lalu ada pemeriksaan atau tes jalan nafas yang dikerjakan oleh pasien, bisa sensitivitas, spesifitas, dan positif prediktif value yang rendah. Lalu bisa juga apakah ada memiliki gangguan pada servikal.
Untuk pemeriksaan fisiknya sendiri bisa dilakukan look, listen, and feel, lalu ada kriteria MOAS dan kriteria dari Lemon. Jadi untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kriteria Lemon. Lemon ini merupakan singkatan dari L, yaitu look eksternal. Apakah ada facial trauma, apakah ada large incisure, apakah ada kumis maupun jenggot, dan lidah yang besar. E yaitu evaluasi dari Rule 332, M yaitu skor dari Malampati, O yaitu obstruction, apakah ada kondisi seperti peradangan dari epiglotis, peritonsiliar abses, maupun ada trauma. Lalu, apakah pasien memiliki mobilitas leher yang limited atau terbatas? Jika nilainya itu lebih dari sama dengan 3, menandakan adanya kemungkinan kesulitan untuk dilakukan intubasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 332 rule. Jadi, tri yang pertama, yaitu kita akan meminta pasien untuk membuka mulut. Dan kita akan mencoba memasukkan 3 jari kita ke dalam mulut pasien. Apakah ketiga jari kita itu akan bisa masuk ke dalam mulut pasien? Lalu untuk tri yang kedua, yaitu 3 jari kedua jarak dari mentohyoid, yaitu dari os mental ke os hyoid, atau dari ujung dagu ke os hyoid. Untuk yang terakhir yaitu 2 jari jarak dari dasar mulut ke kartilago tiroid. Selanjutnya ada upper lip bite test, yaitu untuk menilai pergerakan sendi temporomandibular. Kita ketahui bahwa sendi temporomandibular ada kaitannya erat dengan tindakan jaw thrust. Jika gigi bawah pasien itu terlihat lebih anterior daripada gigi atas pada saat mengatupkan rahang, maka akan ada kemungkinan pasien tersebut akan mengalami kesulitan jika dilakukan ventilasi maupun intubasi. Jadi selanjutnya ada Malampati score. Untuk cara penilaiannya yaitu mata pemeriksa dan pasien berada pada posisi yang sama tinggi, lalu posisi pasien itu dalam posisi duduk dan kepala pasien itu dalam posisi yang netral, dan pasien akan kita minta untuk membuka mulut selebar mungkin dengan menjulurkan lidah tanpa bersuara. Untuk Malampati score ini terdiri dari kelas 1 hingga kelas 4. Untuk kelas 1, itu semua terlihat dengan jelas, mulai dari pilar faring, uvula, hingga palatum molar. Untuk kelas 2, yaitu pilar faring itu mulai tidak terlihat, tetapi untuk uvula dan palatum molar masih terlihat. Untuk yang kelas 3, yaitu pilar faring dan uvula tidak terlihat, hanya palatum molar yang terlihat, dan untuk yang keempat, semua tidak terlihat dengan jelas. Selanjutnya yaitu ada laryngeal view, di mana ada 4 grade. Grade yang pertama yaitu semua terlihat jelas, meliputi epiglottis, vocal cord, dan arytenoid. Untuk grade yang kedua masih terlihat tetapi tidak terlalu jelas seperti grade yang pertama. Untuk yang grade ketiga hanya bisa terlihat yang epiglottis, sedangkan grade 4 itu tidak terlihat sama sekali. Untuk grade 3 dan grade 4 ini merupakan kategori yang sulit diintubasi. Selanjutnya ada kriteria MOAS, ini juga singkatan, yaitu indikator penyulit pada ventilasi pada saat kita ingin menggunakan mask valve atau sungkup muka. M yaitu maxil, jadi kita melihat apakah pasien itu memiliki facial hair seperti jenggot maupun kumis. Yang kedua yaitu O, obesity atau obstruction, di mana untuk obesity sendiri ketika kita mendapatkan IMT pasien yaitu lebih dari 26 kg per meter persegi. Lalu A yaitu age lebih dari 55 tahun, dan N yaitu tidak memiliki gigi, dan S stiff lung. Jadi untuk penanganan obstruksi jalan nafas bisa dilakukan secara manual dan menggunakan bantuan. Untuk manual sendiri kita bisa melakukan triple airway maneuver, dan untuk menggunakan bantuan itu ada bantuan alat sederhana dan bantuan alat lanjutan.
Untuk bantuan alat sederhana bisa menggunakan oropharyngeal airway dan nasopharyngeal airway. Untuk bantuan alat lanjutan bisa dilakukan dengan dengan tambahan LMA, kombi tube, dan pipa endotrakeal. Yang pertama yaitu dengan cara manual dengan triple airway maneuver, terdiri dari halting chin lift dan jaw thrust maneuver. Untuk halting chin lift, kita akan memposisikan telapak tangan pada dahi sambil mendorong dahi ke belakang. Pada saat yang bersamaan, ujung jari dari tangan lain akan mengangkat dari dagu pasien untuk membuka dari jalan napas pasien. Untuk jaw thrust, kita akan memposisikan tangan kita pada sisi kanan dan kiri kepala pasien dengan siku bersandar. Kita akan memegang sudut rahang bawah dan angkat dengan kedua tangan sehingga akan mendorong dari rahang bawah ke depan. Lalu untuk persiapan alat meliputi sumber oksigen dan statics. Statics itu terdiri dari scope, tube, airway device, tape, introducer, connector, dan suction. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sniffing position, merupakan fleksi dari sendi atlantoaksial dan ekstensi pada sendi atlanto-occipital, di mana untuk sniffing position sendiri akan memberikan visualisasi yang baik di glotis selama laryngoskopi berlangsung. Untuk sniffing position, kita akan menambahkan bantalan di bawah kepala dan bahu pasien untuk mendapatkan visualisasi glotis yang baik. Selanjutnya, tindakan preoksigenasi merupakan tindakan yang dilakukan sebelum intubasi endotrakeal dan induksi dari anestesi. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan cadangan oksigen sehingga tidak terjadi desaturasi pada keadaan hipoventilasi dan apnoe. Ketika kita akan melakukan preoksigenasi dengan oksigen 100% selama 3 hingga 5 menit, itu akan memiliki cadangan oksigen 5 hingga 8 menit pada pasien karena terisinya dari fungsional residual capacity paru. Jadi ini merupakan alat-alat yang bisa digunakan untuk memberikan oksigen kepada pasien. Yang pertama yaitu ada nasal kanul, bisa diberikan dengan kecepatan 1 hingga 5 liter per menit. Biasanya kita menggunakan nasal kanul dengan kecepatan 2 hingga 4 liter per menit. Untuk yang 1 liter per menit itu akan mendapatkan fraksi oksigen sebesar 21 hingga 24%, hingga yang 5 liter per menit itu akan mendapatkan fraksi oksigen 37 hingga 40%. Lalu sungkup muka sederhana, yaitu kecepatan aliran oksigen bisa dari 6 hingga 10 liter per menit, dengan fraksi oksigen yaitu 35 hingga 60%. Lalu ada sungkup muka dengan reservoir oksigen, yaitu bisa mulai dari kecepatan 6 liter hingga 15 liter per menit. Untuk yang 6 liter per menit, itu akan mendapatkan fraksi sebesar 60%, dan yang paling besar yaitu 15 liter per menit, itu akan mendapatkan fraksi oksigen sekitar 95 hingga 100%. Selanjutnya ada sungkup muka Venturi, yaitu pada kecepatan 4 hingga 8 liter per menit akan mendapatkan fraksi oksigen 24 hingga 35%, dan 10 hingga 15 liter per menit akan mendapatkan fraksi oksigen 40 hingga 50%. Berikut merupakan gambar dari alat yang tadi, meliputi dari atas, ini yaitu nasal kanul, lalu yang ini sungkup muka sederhana, lalu ada non-rebreathing mask, dan ada sungkup muka Venturi. Jadi selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai back mask ventilation, yaitu salah satu alat yang bisa dilakukan ketika kita akan melakukan pemberian ventilasi secara manual. Targetnya sendiri yaitu agar oksigen bisa masuk ke alveoli dan karbon dioksida keluar dari alveoli ke udara yang bebas. Jadi untuk back mask ventilation ini merupakan alat ventilasi yang terdiri dari sebuah kantong ventilasi yang di dalamnya berisi oksigen dengan sungkup muka. Indikasi penggunaan back ventilation ini yaitu pada pasien yang henti nafas, nafas yang tidak adekuat, lalu mengurangi kerja nafas dengan membantu memberikan tekanan yang positif.
Jadi untuk menggunakan back mask ventilation itu ada one hand dan two hand teknik. Untuk yang one hand teknik, kita akan menggunakan teknik CE clamp atau CE maneuver, yaitu ibu jari dan telunjuk akan membentuk huruf C dan menekan pinggir dari sungkup muka. Sedangkan tiga jari lainnya akan membentuk huruf E dengan mengangkat angus mandibula, di mana tulangnya yang akan dipegang bukan dari jaringan ikatnya, seperti gambar yang pada di atas. Untuk two hand teknik, ini dilakukan ketika penolong lebih dari satu. Jadi untuk caranya, yaitu jempol memegang dari body, yaitu sungkupnya, dan angulus mandibula diangkat dengan salah satu jari lainnya, yaitu pada gambar yang di sebelah kanan ini. Dan untuk pada bagian yang kiri, itu bisa juga dilakukan EC clamp juga. Selanjutnya, oropharyngeal airway, yaitu indikasinya dilakukan pada pasien yang tidak sadar dan tidak boleh dilakukan pada pasien yang sadar maupun setengah sadar, karena akan menyebabkan batuk maupun muntah, karena refleksnya masih ada. Untuk komplikasi yang bisa terjadi, yaitu muntah, obstruksi total jalan nafas, dan laryngospasme. Selanjutnya ada nasopharyngeal airway, yaitu dilakukan pada pasien yang sadar maupun setengah sadar dan bisa dilakukan pada pasien-pasien yang sulit menggunakan oropharyngeal airway, yaitu pada pasien yang mengalami trauma pada wajah maupun pasien yang mengalami trismus. Untuk komplikasinya sendiri yaitu terjadi fraktur dari basis kranii. Selanjutnya untuk intubasi endotrakea, yaitu tujuannya untuk memelihara jalan nafas atas terbuka, memberikan oksigen dengan konsentrasi yang tinggi, dan mempermudah penyedotan cairan dalam trakea. Indikasinya yaitu jika tidak memungkinkan menggunakan kantong nafas sungkup muka, dan pada pasien yang gagal nafas, dan pasien yang tidak bisa mempertahankan jalan nafas sendiri, seperti pada pasien-pasien yang di bawah dari pengaruh obat-obatan anestesi. Untuk kesulitannya, yaitu pada pasien yang memiliki leher yang pendek, mandibula yang menonjol, maksila atau gigi depan yang menonjol, skor Malampati 3 atau 4, gerak sendi temporomandibula yang terbatas, dan gerak vertebra servikal yang terbatas. Untuk mengonfirmasi dari intubasi endotrakea, akan kita lakukan pengecekan di rongga dada, yaitu di daerah apex dan basal, yaitu apex kanan kiri dan basal kanan dan kiri, dan di daerah epigastrium, dan dapat dilakukan menggunakan kapnograf. Pada kondisi yang emergensi, sebaiknya dicek terlebih dahulu pada bagian epigastrium, karena bisa terjadi aspirasi dari cairan lambung. Selanjutnya, untuk kapnograf sendiri itu akan mendeteksi apakah ada karbon dioksida dari aliran udara. Jadi kalau misalnya kita endotrakeanya itu masuk ke daerah lambung, di lambung itu tidak ada karbon dioksidanya, jadi tidak akan kedetek adanya gelombang. Tetapi ketika masuk ke dalam paru akan muncul gelombang di dalam kapnograf tersebut. Jadi ini merupakan ukuran pipa trakea dan peruntukannya. Jadi untuk ukuran yang 2 hingga 2,5 itu diberikan pada pasien yang prematur. Dan ini juga ada yang hingga dewasa. Lalu untuk dewasa wanita itu akan menggunakan pipa endotrakea yang ukuran 6,5 hingga 8,5. Sedangkan pasien dewasa pria itu bisa diberikan pipa endotrakea yang 7,5 hingga 10. Dan di sini juga ada cara memilih pipa endotrakea untuk bayi dan anak kecil. Untuk diameter dalam pipa trakea dalam ukuran milimeter yaitu dengan perhitungan 4 ditambah 1/4 umur dalam tahun. Untuk panjang pipa orotrakeal dalam ukuran sentimeter yaitu 12 tambah setengah umur dalam bentuk tahun, dan panjang pipa nasotrakeal itu dengan ukuran 12 tambah setengah umur dalam tahun. Selanjutnya ada laryngeal mass airway. Ini indikasinya ketika
Ketidakmampuan penolong memberikan ventilasi dengan alat kantong nafas sunggup muka atau pada pasien yang mengalami henti nafas maupun henti jantung. Jadi, untuk cara pemakaiannya sesuai gambar. Jadi, kita akan mengambil dari LMA terlebih dahulu, lalu bagian yang terbuka akan kita hadapkan ke bawah, yaitu ke arah pasien, lalu kita masukin ke dalam mulut pasien. Ketika sudah menyampai di bagian atas glotis, akan ada terdengar suara bunyi plek, lalu kita akan kembangkan dari cuff tersebut. Jadi di sini ada LMA Quick Reference Guide, yaitu tabel untuk ukuran LMA yang bisa digunakan pada pasien yang sesuai usianya. Ada max size yang satu, yaitu digunakan pada pasien neonatus maupun bayi yang memiliki berat badan sampai 5 kg. Untuk orang dewasa yang memiliki berat badan 50 hingga 70 kg akan menggunakan max size yang 4. Untuk pasien dewasa yang 70 hingga 100 kg akan menggunakan max size yang 5, dan pasien yang berat badannya lebih dari 100 kg akan menggunakan max size yang 6. Lalu di sini ada kombi tube, yaitu terdiri dari dua tube, yaitu ada tube yang biru maupun tube yang bening. Untuk tube yang biru sendiri memiliki ujung distal yang tertutup dan gas akan keluar melalui samping. Dan tube bening yaitu ujung distal terbuka tanpa adanya lubang di samping. Biasanya kombi tube ini dilakukan pada pasien-pasien yang kita lakukan blind intubation. Jadi untuk blind intubation itu tidak menggunakan dari bantuan laringoskopi. Biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami cedera maksilofasial dengan perdarahan yang banyak di mulut dan kita tidak bisa sama sekali untuk melihat dari glotis. Jadi untuk pemakaiannya sendiri kita bisa langsung memasukkan ke dalam mulut pasien. Kita akan memasukkannya sembarangan. Jadi ada dua kemungkinan, apakah itu langsung masuk ke dalam trakea atau ke lambung pasien. Jadi untuk gambar yang D, itu pipa kombi tube-nya itu akan masuk ke daerah lambung. Jadi kita bisa lihat untuk ujung tube birunya itu akan berada di lambung dan ujung distalnya itu tertutup. Sehingga ujung sampingnya itu akan mengalirkan oksigen ke trakea. Sedangkan untuk gambar yang E, yaitu pipa kombi tube-nya sudah benar berada di trakea, sehingga ujung yang bening itu tidak tertutup di bagian sampingnya, sehingga akan langsung mengalirkan udara menuju ke trakea. Baik, sekian dari saya mengenai penjelasan airway management. Terima kasih.